Halo, selamat pagi. Kalian sehat kan? Sama seperti aku. Kali ini aku akan menceritakan bagaimana cara membuat soal di LMS Socrates. Pertama-tama kita masuk ke Google dulu. Lalu nanti dari Google kita ketikkan Socrates. Nanti tulisan Socratesnya ada di deskripsi video ini, yaitu linknya supaya mudah mencarinya. Setelah muncul logo seperti ini, lalu kita tulis di situ nomor username kita. Masing-masing kita telah memiliki username. Lalu dari username password kita. Password kita ini biasanya tanggal lahir, kemudian bulan dan tahun. Lalu tuliskan captcha-nya yang tertera pada monitor. Kemudian setelah itu langsung login, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita perhatikan ada titik 6. Dari titik 6 ini kita klik, nanti akan kita pindah ke LMS-nya. Tadang, ini dia bentuk LMS-nya. Pada tampilan LMS nanti akan tertera ada bank soal, kuis, tugas, dan forum. Setelah muncul bank soal, maka kita klik. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita tekan yang bagian pertama, pilih semester ganjil, kena semester ganjil, lalu sekolah kita di mana, terus kelasnya kebetulan ini kelas 8, lalu pelajarannya kebetulan pelajaran IPA, maka kita klik semuanya. Nah, maka setelah itu tampilannya seperti ini, lalu kita tambahkan pertanyaan, maka akan muncul jenis pertanyaannya. Nah, kita masukkan pertanyaan, kita klik. Nah, setelah ini tampilan setelah kita klik pertanyaan, lalu kita isi SMP Strada FX2. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan kelas 8, lalu kita pilih mata pelajarannya, lalu kita tekan non. Nah, lalu nanti terisi ke pertanyaan. Lalu kita buat dulu ini. Di sini kan tertera 3, kita isi 4 karena nanti jenis pertanyaannya kita pilih multiple choice, yaitu ABCD. Jadi ABCD ini nanti ada 4 ya. Jadi kita ganti 3 ini menjadi 4. Setelah multiple choice-nya kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah ini, lalu kita ketikkan bagian sini, yaitu nama judul daripada soal kita. Saya buat di sini PTS ganjil, karena di sini kita akan membuat soal-soal ganjil. Lalu nanti akan keluar tanknya ini tentang apa? Saya buat di sini tentang sistem pencernaan manusia, karena saya masuk ke sistem pencernaan manusia. Lalu setelah itu langsung kita buat pada kotak ini soalnya. Kita ketikkan soalnya satu persatu. Nah, setelah soalnya kita tulis, lalu pilihannya kita tulis juga. Jadi kotak-kotak ini kita isi pilihan A-nya apa, B-nya, C-nya, dan D-nya. Lalu jangan lupa pada bagian samping ini adalah kunci jawabannya. Jadi kita pilih dulu kunci jawaban pada soal ini apa. Klik dulu di bagian kotak ini. Nah, setelah itu lalu kita mau menambahkan soal, kita klik tanda tambah. Nah, setelah kita klik maka tampilannya akan berubah seperti semula lagi. Kalau soalnya sudah kita ketik, lalu option dari jawabannya juga sudah kita isi, ABCD-nya, lalu kunci jawabannya sudah terisi, maka segera kita simpan. Setelah kita simpan, maka kita akan perhatikan tampilan berikutnya. Kita perhatikan dulu di sini akan ada tertulis sukses. Nah,
Nah, setelah tadi kita lihat tertulis sukses, ini adalah tampilan berikutnya. Kita sudah lihat apa tadi yang kita kerjakan di sini, yaitu pada bagian tanknya ini sudah ada PTS ganjil. Nah, tinggal nanti ini yang akan kita pilih di kuis berikutnya. Jadi ini adalah tampilan bank soal yang sudah selesai. Lalu kita tekan lagi kuis, kita klik kuis, maka akan kita lihat tampilan berikutnya. Nah, kita tekan kemudian tambahkan soal. Nah, tampilannya akan begini ya. Nah, lalu kita pilih di sini kelas 8 IPA. Kita pilih 8 ilmu pengetahuan alam. Lalu kalau ini tugasnya ada remedial, maka kita buat remedial, tapi saat ini saya tidak buat untuk remedial. Lalu yang berikutnya kita tulis judulnya ya, kita ketikkan judulnya yaitu PTS ganjil. Nah, ini di kuis ya, ini kita tuliskan PTS ganjil, lalu kita isi berapa menit kuis ini berlangsung. Di sini saya buat sekitar 60 menit ya. Saya buat 60 menit untuk kuis ini. Lalu kita lanjut ke bawahnya. Nanti akan ada pengulangan atau tidak. Kalau saya ini tidak ada, jadi hanya cukup sekali ya. Lalu berikutnya kita isi di bagian bawahnya. Di sini ada 3 pertanyaan. Ini tergantung kita apakah kita menampilkan pertanyaan atau kita juga menampilkan nilai. Ini tergantung kita, boleh kita klik atau tidak. Nah, bagian bawahnya kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya akan tampilannya seperti ini. Di sini kita akan pilih nilai ini apakah nanti masuk ke nilai harian, UTS, atau nilai keterampilan. Jadi karena ini adalah PTS, maka saya pilih nilai yang UTS. Nah, tinggal diklik dia supaya masuk nanti langsung ke nilai UTS. Nah, itu dia. Lalu ini kita langsung ke bawah ya. Kalau kita lihat tampilan bawah ini ya, ini ada yang di atas, ini nanti menanyakan berapa bobotnya ya. Nah, kita lihat langsung dulu ke bagian bawah. Nah, ini kita akan klik bank soal. Jadi kita pilih soal yang akan dilihat oleh anak-anak. Nah, ini kita klik, kita pilih soal yang ada di bank soal yang tadi sudah kita tulis ya. Jadi sini ada tadi contoh yaitu 2 ya, maka kita klik 2 contoh soal PTS tadi. Nah, ini dia bagiannya setelah kita klik, lalu kita simpan. Nah, lalu kita simpan. Jangan lupa kita buat di sini bobot penilaiannya. Ini jadi kita buat bobot penilaiannya 100 ya. Ini bawahnya karena ada 2 ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu berarti nilainya ini ada 50-50. Setelah itu lanjut nanti selanjutnya. Nah, kita klik selanjutnya, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita tulis nama kelompoknya di sini adalah PTS ganjil ya, PTS ganjil. Lalu tanggal berlangsungnya PTS saya buat di sini tanggal 23, lalu jam berapa nanti yang akan anak-anak melihat soal ini. Jadi di share-nya ini nanti langsung jam 7 ya, di sini jam 7. Kemudian kita ke sebelahnya, pelaksanaannya selesainya jam berapa gitu. Jadi kita pilih dulu tanggalnya, lalu selesainya jam berapa. Saya pilih di sini kena 60 menit jam 8. Iya, ini kita pilih jam 8 batas waktu penyelesaiannya. Setelah itu kita ke bawah, kita pilih pesertanya. Ya, peserta untuk ujian PTS ini. Nah, di sini saya pilih kelas 81. Nah, nanti kelas 81 tampilan seperti ini adalah siswa-siswanya. Ya, siswa-siswanya. Lalu kita klik bagian atasnya.
ya, bagian ini kita klik, lalu akan tampil seperti ini. Nah, ada tanda centang-centang, berarti nanti anak-anak ini yang akan ujian dengan menggunakan soal kita. Lalu ke bawah kita simpan jadwal kuis bentrok, ini abaikan saja ya, abaikan saja, nanti langsung kita jawab iya. Oke, kita klik iya di sini. Nah, akan kita lihat sukses bagian atasnya ya, kita lihat bagiannya atasnya sukses. Lalu kita pilih semester ganjil, kemudian nama SMP kita, lalu kelasnya, kemudian kita pilih pelajarannya. Di sini kita pilih pelajaran ilmu pengetahuan alam, lalu nanti akan tampak di sini PTS ganjil yang sudah kita upload. Nah, ini dia PTS ganjil yang akan dilihat oleh anak-anak untuk ujiannya nanti. Nah, ini dia hasilnya. Jadi begitu saja teman-teman cara mengupload soal-soal di LMS Socrates. Demikianlah videoku kali ini. Bersyukur untuk segala hal, sehat selalu dan tetap semangat.